Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Minggu yang lalu kita sudah belajar menggambarkan bagaimana peristiwa ekonomi yang dipengaruhi oleh bunyi hukum permintaan kemudian digambarkan dalam sebuah kurva. Nah, sambil menyimak video saya, silakan anak-anak nanti melengkapi file yang saya bagikan pada hari ini. Boleh ditulis di dalam buku catatan, ya. Oke, perhatikan. Seperti yang disampaikan pada minggu yang lalu, kaitannya dengan bunyi hukum permintaan. Nah, di sini tabelnya memperlihatkan berlakunya bunyi hukum permintaan, yakni ketika harga per kilogram sebuah barang di sini Rp5.000, maka jumlah yang diminta sebanyak 10 kilo. Ketika harga naik menjadi Rp4.000, jumlah yang diminta 20 kilo. Sampai pada akhirnya harga barang per kilo hanya Rp1.000, sehingga jumlah yang diminta pun meningkat tajam jadi 50 kilo. Dari tabel ini kemudian dapat digambarkan kurva permintaan, sama seperti yang kita gambarkan pada minggu yang lalu. Kurva permintaan berbentuk garis miring dari kiri atas ke kanan bawah, atau berslope negatif. Kemudian yang berikutnya, pergeseran kurva permintaan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva permintaan, di antaranya adalah harga barang komplementer dan substitusi. Masih ingat ya, apa definisi dari barang komplementer dan substitusi? Kemudian faktor kedua yang mempengaruhi pergeseran kurva permintaan adalah jumlah pendapatan. Jumlah dan karakteristik penduduk, perubahan tradisi, mode dan selera masyarakat, perkiraan dan harapan masyarakat, hari raya keagamaan, dan kondisi sosial serta ekonomi. Nah, dari sini kita akan melihat bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi pergeseran kurva permintaan. Yang pertama adalah kurva permintaan bergeser ke kanan atas. Nah, bisa dilihat dari tabel bagaimana kurva permintaan itu dapat bergeser yang diakibatkan karena bertambahnya jumlah permintaan pada harga barang tertentu. Lihat ya, permintaan awal ketika harga 9.000 sebesar 20 kilo, kemudian karena faktor permintaan tadi, maka kuantitas permintaannya bertambah menjadi 40 kilo. Pun demikian, ketika harga barang yang sama itu turun menjadi 8.000. Jumlah yang diminta semula 30 kilo, karena penurunan ini maka jumlah permintaannya bertambah dari 30 menjadi 50 kilo. Nah, sampai pada akhirnya harga suatu barang sebesar Rp4.000, di mana permintaan awal sebesar 70 kilo, kemudian meningkat menjadi 90 kilogram. Nah, dari tabel ini kita dapat menggambarkan kurva permintaan yang nantinya akan memperlihatkan karena pertambahan jumlah permintaan menyebabkan kurvanya bergeser ke kanan. Dari sini kurva pertama adalah D1, kemudian kurva kedua adalah D2. Nah, kenapa bisa bergeser? Dipengaruhi oleh faktor permintaan yang tadi disebutkan di awal. Kemudian, selain terjadi peningkatan permintaan, kurva permintaan juga dapat mengalami penurunan permintaan karena faktor-faktor tadi. Nah, slide yang berikutnya menggambarkan bagaimana kurva permintaan itu mengalami pergeseran ke kiri, yang berarti bahwa terjadi penurunan permintaan. Ya, kalau kurva permintaan gesernya ke kanan, berarti terjadi peningkatan jumlah barang yang diminta. Kalau kurvanya bergeser ke kiri, berarti terjadi penurunan
jumlah barang yang diminta. Tabelnya bisa dilihat. Ketika harga 9.000, semula kuantitas barang yang diminta 20 kilo. Hingga pada akhirnya, karena pengaruh faktor-faktor tadi, kuantitasnya 0. Karena apa? Karena harga dianggap terlalu tinggi pada momen ketika tidak ada permintaan sama sekali, sehingga menyebabkan kurva bergeser ke kiri. Ya. Kemudian yang berikutnya, kurva penawaran. Nah, ini pun sudah kita pelajari pada minggu yang lalu bahwa kurva penawaran berbentuk garis miring dari kanan atas ke kiri bawah, yang berarti slope-nya positif, seperti bunyi hukum penawaran yang berbanding lurus. Ketika harga naik, jumlah yang ditawarkan meningkat. Ketika harga turun, yang ditawarkan juga berkurang. Kemudian yang berikutnya, pergeseran kurva penawaran. Ini dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya ada kemajuan teknologi, biaya produksi, persediaan sarana produksi, peningkatan jumlah produsen, peristiwa alam, ekspektasi serta harapan produsen, dan harga barang dan jasa lain. Nah, dari sini kita akan dapat melihat bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi pergeseran kurva penawaran. Baik, kita lihat ya. Ya, ini adalah kuantitas penawaran awal. Ketika harga 4.000, jumlah yang ditawarkan 30 kilo. Tapi karena faktor-faktor yang mempengaruhi tadi, jumlah penawarannya meningkat menjadi 50 kilo. Sehingga pada akhirnya harga suatu barang mencapai Rp9.000, jumlah awal penawaran sebesar 80 kilo hingga pada akhirnya meningkat menjadi 100 kilo. Karena adanya peningkatan jumlah penawaran, kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Ya, di sini dapat dilihat dari S1 ke S2. S itu lambang dari penawaran, supply ya, waktu itu pernah kita pelajari bersama. Kemudian yang berikutnya adalah penurunan penawaran. Coba perhatikan tabel. Yang disebut dengan penurunan penawaran, ya, kalau tadi kurvanya bergeser ke kanan, akan disebut penurunan penawaran ketika kurvanya bergeser ke kiri. Nah, ini bisa dilihat dari tabel. Ketika harga suatu barang Rp4.000, jumlah yang ditawarkan 30 kilo. Tetapi pada kuantitas kedua, karena dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi, jumlah penawaran menurun menjadi 10 kilo. Jadi, bedakan ya antara peningkatan jumlah penawaran di mana kurvanya bergeser ke kanan, sedangkan terjadi penurunan penawaran akan mengakibatkan kurva penawaran bergeser ke kiri ya. Kemudian yang berikutnya, saya pernah memberikan informasi kalau kalian masih ingat kaitannya dengan harga keseimbangan atau equilibrium ya. Harga keseimbangan merupakan harga kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai suatu barang. Nah, di sini kita dapat melihat pergeseran kurva permintaan yang menyebabkan harga keseimbangannya juga berubah dari E1 ke E2. Nah, hal ini bisa disebabkan karena pendapatan penduduk menurun ya. Ketika terjadi penurunan pendapatan mengakibatkan kurva permintaan juga mengalami penurunan dari D ke D1 sehingga mengakibatkan harga keseimbangan juga berkurang. Oke, yang berikutnya kurva keseimbangan juga kurva permintaan juga bisa mengalami pergeseran ke kanan. Kalau tadi ke kiri, sekarang ke kanan, yang menyebabkan harga keseimbangan juga meningkat dari E ke E1. Nah, ini disebabkan salah satunya oleh faktor pendapatan. Ketika jumlah pendapatan penduduk meningkat,
maka permintaan akan suatu barang juga bertambah, yang menyebabkan kurva permintaan akan bergeser ke kanan atas ya. Di sini bisa dilihat dari E ke E1. Oke, baik. Ingat, kalau kurvanya bentuknya miring dari kiri atas ke kanan bawah, itu adalah kurvanya permintaan. Sekarang yang berikutnya adalah kurva penawaran. Penawaran berarti kebalikan dari kurva permintaan ya. Kurva penawaran akan bergeser ke kiri atas. Nah, pergeserannya bisa disebabkan misalnya karena terjadi bencana alam. Sehingga di sini dicontohkan penawaran terhadap jeruk ya. Karena terjadi bencana, maka penawaran terhadap buah jeruk itu menurun drastis sehingga menyebabkan kurvanya bergeser ke kiri atas. Jadi kalau ke kiri atas justru menurun, nanti kalau ke kanan justru meningkat. Tadi kalau permintaan ke kanan atas justru pendapatannya meningkat, kalau ke bawah berarti pendapatannya berkurang. Kemudian slide berikutnya tentang pergeseran kurva penawaran yang diakibatkan oleh adanya penemuan teknologi baru, sehingga menyebabkan kurvanya bergeser ke kanan. Artinya apa? Ada pertambahan jumlah barang yang ditawarkan. Ya, kalau kurvanya bergeser ke kiri, berarti terjadi penurunan jumlah penawaran. Kalau kurvanya bergeser ke kanan, berarti terjadi penambahan jumlah barang yang ditawarkan. Pun demikian, harga keseimbangan akan bergeser. Oke, baik. Sampai di sini semoga dapat dipahami. Yang berikutnya kita akan masuk ke pembelajaran tentang elastisitas. Sekian video pembelajaran hari ini. Selamat pagi.